tidak melengahkan masa, kita terus menjemput guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhammad Agil Al-Mahdali untuk menyampaikan tausiah Maulid Rasul Pondok Mustaq Tuan Guru Haji Rahim pada tahun ini. Dipersilakan. Sallu ala Rasulillah. Nasta'zin minkum sayyidi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Guru kita semua, Tuan Guru Haji Rahim hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khutah fi khidmatil Islam wal muslimin, sekeluarga, dan juga para asatizah yang tak dapat disebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangkan rasa hormat dan ta'zim kepada antum semua. Dan yang baru saja dikenali Pak Lang Mansur, subhanallah, rupa-rupanya masih ada hubungan keluarga dengan Tuan Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan suasana yang sangat begitu gembira, seronok bertemu dengan warasatul anbiya seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Hilmi. Seperti mana kita semua datang di sini untuk mengambil berkat Tuan Guru, di mana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tangan yang pernah bersalam mencium tangan para ulama, sama ada di bumi Malaysia ataupun di luar, wa khususnya di Arab Saudi. Wabil khusus ada gambarnya di sini, beberapa gambar para ulama, di antaranya Abuya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sudah tentu ramai lagi tangan yang Tuan Guru salam dengan mereka. Sudah tentu ramai lagi mata yang Tuan Guru memandang mereka. Jadi kita tak dapat hidup di zaman mereka, kita ambil berkah daripada Tuan Guru memandang asar-asar yang ada pada Tuan Guru. Begitulah seperti yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika peristiwa Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan Nabi Musa alaihissalam melihat keindahan kesan-kesan pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh minta lagi dikurangkan salat, minta lagi dikurangkan. Kata sebagian ulama, itu Nabi Musa melihat kesan-kesan yang indah, pertemuan yang berlaku antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, begitu pun juga kita tak hidup di zaman mereka, tapi alhamdulillah kita melihat kesannya bersama dengan Allahumma shalli Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Rahim hafizahullah taala wa ra'ah. Petah lagi kita diberikan peluang berada di suatu suasana yang menggembirakan, yaitu menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hanya mengkongsikan saja maklumat, wala'afu minkum, tidak ada tujuan untuk selebih daripada itu, hanya kita berkongsi maklumat saja. Yaitu sebahagian ulama mengatakan bahwa menjama'a ikhwanan
wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allahu ma'as siddiqina wasyuhada wassalihin yaumil qiyamah. Allah. Sesiapa yang menghimpunkan saudara-saudaranya dan menjamu mereka makanan, berbuat baik, insya Allah nanti dihimpunkan bersama para orang yang benar, orang syuhada dan as-salihin. Jadi jazakumullah khairan Tuan Guru atas jamuannya dan Masya Allah layanannya sungguh baik ke atas anak-anak kami semua di sini. Nah, alhamdulillah, dan dikatakan juga bahwa sebagian ulama mengatakan juga bahwa sesiapa yang berada di satu tempat, di situ dibacakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan telah diberikan insyaallah satu taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia datang hanya semata-mata karena mahabbah fillah wa mahabbah fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, mertua kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang maulidnya kita baca tadi, mengatakan bahwa man jaa nahwa babik ma raja' min dzaka khaib. Allah. Man jaa nahwa babik, sesiapa yang datang kepada Allah Taala, ma raja' min dzaka khaib. Nah, ini tidak ada kekecewaan ketika dia balik nanti. Nah, yang ada insya Allah akan kita masuk tidak sama kita keluar. Kita masuk dalam keadaan kosong, tapi kita keluar insya Allah dipenuhi dengan anwar apa yang telah disampaikan tadi Tuan Guru, dan juga kesan-kesan athar ulama yang ada pada beliau insya Allah. Insya Allah semua kita di sini sudah tentu semata-mata nak istiqamah dalam mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa insya Allah kita sirami hati kita dengan apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Karim disebutkan, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Nur di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dan wal kitab adalah Al-Quran Al-Karim. Jadi subhanallah, disebutkan di dalam kitab Madarij As-Su'ud karangan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau mensyarahkan Maulid Al-Barazanji, kitab Maulid Al-Barazanji, yang mana ketika dahulu kita punya datuk semuanya senantiasa membaca Maulid Barazanji. Sebelum ada Diyaul Lami, sebelum ada Al-Dibai, mereka senantiasa membaca Maulid Al-Barazanji. Mau haji, baca Barazanji. Mau umrah, Barazanji. Mau menik, semua Barazanji. Nah, dan alhamdulillah, apa yang di dalam isi kandungan Barazanji itu bukan semata-mata maulid saja, sejarah ataupun kisah Rasulullah SAW, tetapi juga di situ ada penerangan-penerangan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh As-Sayyid Ja'far Al-Barazanji rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih lagi terdengar, namun yang terdengar dari suara-suara orang tua. Nah, anak-anak muda mungkin ada 1, 2, 3 saja. Ada ya, insya Allah. Jadi insya Allah kita minta kepada anak-anak muda untuk belajar sama-sama, insya Allah kita belajar membaca Maulid Al-Barazanji, memahami isi kandungan. Kita kembalikan lagi tradisi yang cukup menarik, cukup cantik, di manalah itu pegangan-pegangan datuk-datuk kita dahulu, Maulid Al-Barazanji. Di situ Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani mendatangkan beberapa
maklumat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinakalkan daripada Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau masuk Islam dan hasuna Islamnya baik. Dia ini adalah salah satu rujukan para sahabat ridwanul ajmain untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab samawi yang lain. Ya, Masya Allah ini. Jadi para sahabat juga mau mengenal Rasul lebih dalam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, apalagi umat yang tidak sezaman dengan Rasulullah SAW, sudah tentu di dalam diri kita senantiasa ada pertanyaan tentang Rasulullah SAW agar cinta kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ disebutkan bahwa Allahumma shalli ala Muhammad, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan kewujudan lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil sebahagian daripada cahayanya dan menjadikan kepada Rasulullah SAW dan memberikan kepada Rasulullah SAW. Yani Allah membahagikan cahaya dan dijadikan Rasulullah SAW kuni Muhammadan. Dan cahaya tersebut dikatakan menembusi ruang-ruang yang gelap sehingga bercahaya. Dan setelah itu cahaya tersebut sujud dan mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah SWT, walihada khuliqta wa summita Muhammadan. Allah, dengan itulah kamu diciptakan, yakni bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan dinamakan Muhammadan. Allah. Nah. Dan setelah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluk-makhluknya lain cahayanya pun dibahagikan juga. Seperti pertama Allahul Mahfuz, termasuk juga cahaya daripada Allah taala. Yang ketiga Al-Qalam. Al-Qalam sewaktu diperintahkan oleh Allah taala uktub, tulis, dikatakan kalam itu gemetar 1000 tahun. Takutkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia tanya, ya Allah, apa yang aku tulis? Maka Allah taala perintahkan tulis, uktub la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Setelah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, setelah Allah mewahyukan, memberikan ilmu pengetahuan kepada Al-Qalam tentang makhluk-makhluknya, maka dia pun diberi keizin untuk menulis, mencatat. Maka dia tulislah, anak Adam yang datang dari sulbinya, yang taat kepada Allah masuk surga, yang derhaka masuk neraka. Seterusnya itu umat Nabi Nuh alaihissalam, yang taat masuk surga, yang derhaka masuk neraka. Umatnya Nabi Ibrahim, yang taat masuk surga, yang derhaka masuk neraka. Umat Nabi Musa alaihissalam, yang taat kepada Allah masuk surga, yang derhaka masuk neraka. Umat Nabi Isa alaihissalam, yang taat masuk surga, yang derhaka masuk neraka. Sampai kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yang taat masuk surga. Ketika kalam nak menulis yang derhaka masuk neraka, terdengar suara agung daripada Allah Subhanahu wa taala, ya qalam ta'addab, wahai qalam beradablah kamu. Allah, beradablah kamu. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad SAW. Al-Qalam dengar itu terus pecah, terus terbelah. Nah, takutkan Allah SWT. Ya Qalam ta'adab. Beradab kamu wahai ya Qalam. Maka Allah Ta'ala merintahkan Qalam untuk menulis ummatun muznibah. Ummatun muznibah. Umat yang senantiasa berdosa. Wa Rabbun Ghafur. Tuhan yang senantiasa memaafkan. Di dalam bahasa Arab Ghafur sighalil mubalaghah, maknanya senantiasa memaafkan hambanya.
Allah. Ini keistimewaan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa? Karena kekasihnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lepas itu cahaya yang ketiga yaitu cahaya al-arash, dan yang cahaya keempat dikatakan bahwa dibagi kepada empat juga, yaitu pertama akal, yang kedua ma'rifat, yang ketiga adalah cahaya arash, yang keempat adalah cahaya-cahaya yang ada di muka bumi. Namun semuanya itu, keseluruhannya itu adalah cahaya daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ini diletak di al-arash. Diletak di arash setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dipindahkan dan diletakkan di belakangnya Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat berbaris melihat keindahan cahaya tersebut. Sehingga Nabi Adam sendiri bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ada apa para malaikat berbaris melihat apa yang di belakangku ini?" Apa kata Allah Taala? Mereka melihat cahaya kekasihku Muhammad. Allah melihat cahaya kekasihku Muhammad. Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya-tanya, sudah tentu ini satu hal yang sangat tinggi, istimewa. Dia minta kepada Allah, "Ya Allah, pindahkan cahaya ini ke hadapanku agar aku dapat bersemuka dengan para malaikat." Dipindahkan di dahinya. Maka malaikat pun juga pindah melihat ke hadapan. Nabi Adam alaihissalam bertanya-tanya, subhanallah, apa ini? Nah, ini luar biasa. Minta lagi, "Ya Allah, pindahkan cahaya ini ke tempat yang aku boleh lihat." Maka cahaya Rasulullah SAW dipindahkan di mana? Jari telunjuk Nabi Adam alaihissalam as-sababah. Dipindahkan di situ. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita mengucapkan kalimat tauhid macam mana? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika kita bertasyahud di salat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu ada artinya. Ada artinya. Nah, pernah di situ cahaya Nabi Muhammad, bukan sekedar di situ, tapi Nabi Adam mendengar zikirnya kepada Allah Taala, tasbihnya kepada Allah Taala. Dan Nabi Adam begitu seronok sehingga dia sudah indah, bertambah indah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Setelah itu cahaya pindah kepada siapa? Pasangannya, istrinya Sayyidatuna Hawa. Masih sempat lihat lagi di mana? Di wajahnya Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Di wajahnya begitu bercahaya. Setelah itu pindah kemana? Pada awalul mursalin dari kalangan Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syith. Nabi Syith pindah ke situ, masih dilihat lagi Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini Nabi Adam meminta perjanjian agar cahaya kepada Nabi Syith, agar cahaya itu dijaga, jangan diletakkan di sembarangan tempat, jangan diletakkan di tempat-tempat yang kotor. Maka itu min karimin ila karimin, dari orang mulia kepada mulia. Setiap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, cahaya singgah ke satu orang yang mulia, ada karamahnya karena Rasulullah SAW. Begitu juga ketika sampai kepada sulbi ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, cahaya itu juga memberikan kemuliaan kepada ayahnya. Dengan hendak izin Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa ini jarang disebut oleh para ilmuwan mengenai tentang ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dikatakan meninggal dunia ketika di kandungan ibunya. Padahal ada kelebihannya juga berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib? Dikatakan dikala waktu pagi sampai petang itu jasmaninya mengeluarkan aroma harum, wangi-wangian. Allah.
berkat Nabi Muhammad SAW. Di waktu malam bercahaya dia. Bercahaya oleh karena cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan ada salah seorang perempuan, ya, ada salah seorang perempuan yang selalu mengajak menikah Sayyidina Abdullah. Ya. Nah, selalu diajak. Namun ketika cahaya itu pindah kepada ibunda Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah, maka perempuan itu tidak ajak lagi. Sayyidina Abdullah heran. Dulu selalu ajak menikah. Ketemu dia, apa sal sekarang tak ajak menikah? Katanya sebab cahaya yang ada sama kamu sudah pindah kepada Aminah. Allah, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka disebutkan juga dalam kitab tersebut bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di permulaan kandungan bundanya Sayyidatuna Aminah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ridwan Khazinil Jinan untuk membuka surga-surga Allah, dan memberitahu dan terdengar suara sama ada di langit pun di bumi mengatakan bahwa malam ini cahaya Nabi Muhammad sudah berada di kandungan ibunya, dan dia akan disempurnakan keciptaannya di kandungan ibunya, dan akan keluar dan akan insyaallah tidak lama lagi akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu Allahumma shalli ala Muhammad, peristiwa yang dikatakan bukan saja manusia seronok, semua alam semesta seronok, gembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam itu juga dikatakan wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat. Di Baradhi Sanji itu ada disebut juga. Di Dibai pun ada disebut juga begitu. Semua binatang-binatang Quraisy pada malam itu nataqat, bercakap dengan bifasihil ibarah, dengan bahasa yang fasih. Nah, mengatakan apa? Bahwa malam ini Nabi Muhammad sudah ada di dalam kandungan ibunya Allah, dan dia adalah pemimpin penghulu dunia dan akhirat, dan merupakan cahaya bagi penghuni langit dan juga bumi. Binatang-binatang di laut dan di darat semua bergembira. Senantiasa selalu Allah Muhammad saling berkongsi kabar gembira, memberitahu bahwa akan datang tidak lama lagi seorang nabi. Masya Allah. Hatta pokok-pokok yang tadinya tidak Allah Muhammad tidak mengeluarkan daun-daun, malam itu juga dan tahun itu juga mengeluarkan daun dan mengeluarkan buah. Maka itu dikatakan Ar-Rabi. Ar-Rabi ini salah satu musim di mana musim bunga bersemi. Dan Allahumma Muhammad, bunga ini semua orang suka tengok bunga, semua orang suka mencium bau bunga. Jadi Allahumma Muhammad, siapa yang tidak suka tengok bunga, tidak suka mencium bunga, itu perlu dicek kembali. Wa subhanallah, sudah jadi adat istiadat kita dari turun menurun di bumi Melayu. Kalau ada majelis-majelis itu ada namanya telur bunga. Itu dia. Itu diambil dari situ juga. Semata-mata apa? Karena semua orang suka tengok bunga. Begitu juga bunga suka gembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi boleh dikatakan para hadirin dan hadirat bahwa al-mahabbah di sini adalah bahasa cinta. Al-mahabbah yakni bahasa berselawat. Ataupun berselawat adalah bahasanya mahabbah. Maknanya apa? Kita sudah ada dalam diri kita mahabbah, maka kita nak kekalkan mahabbah tersebut kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di malam Jumat ini. Nah, di malam Jumat ini apapun siganya, yang penting kita berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara siga yang disebutkan di mana siga ini daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu arda, dikatakan siapa yang membaca 10 selawat di malam Jumat, 10 selawat di malam Jumat, yakni selawat ini yang berbunyi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ya daimal fadl al bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah wa fi kulli ashiyah. Ini dikatakan bahwa siapa yang membaca selawat ini sebanyak 10 kali, maka dia akan mendapat beribu-ribu kebaikan. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu banyak selawat-selawat lagi yang lain, bahkan para alim ulama ada di antaranya Allahumma shalli ala Muhammad, Mufti Asy-Syafi'iyah di Mekah Al-Habib As-Sayyid Ahmad bin Alawi Bahasan Jamalul Lail, di dalam kitabnya Zakhiratul Khair, beliau menyebutkan bahwa salawat, arti siga as-salawat yang sempurna yaitu as-salawat al-ibrahimiyah, salat Ibrahimiyah. Yang kita baca di tasyahud kita itu yang lebih sempurna lah, karena Nabi sendiri mengajarkan para sahabatnya, namun tidak menutup kemungkinan, artinya tidak ada keraguan lagi, siapa yang tambah maka Allah juga tambah pahalanya. Dari itu Allahumma shalli ala Muhammad, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda berpesan, hassinu, perbaikilah. Apa yang diperbaiki? Perbaiki selawat kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kemungkinan selawat itu akan dipersembahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan insyaallah 1443 Hijriah ini senantiasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW bertambah, istiqamah dengan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senantiasa kita berpegang dengan apa yang Nabi perlihatkan kepada kita. Kita jadikan dia contoh. Nabi adalah sebaik-baik idola umatnya di setiap zaman. Tak perlu kita cari idola-idola yang lain. Idola yang tidak akan mendatangkan manfaat lah di dunia wala di akhirat. Tidak akan mendatangkan syafaat kepada kita. Idola yang mendatangkan kemanfaatan dunia wal akhir syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di zaman yang begitu mencabar ini, berbagai fitnah keluar, maka Allahumma shalli ala Muhammad, kita perlu kembali kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Apa yang terjadi? Marahil tufulah. Ini kebanyakan orang tidak mengambil perhatian. Datang Maulid Rasul sallallahu, cerita tentang akhlaknya, tentang ininya dan sebagainya. Bagus, alhamdulillah. Nah, tapi kita nak satu sistem, satu manhaj yang mana bekalan untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita, generasi kita ini. Karena semua sedia maklum di akhir zaman ini begitu sangat mencabar. Banyak agenda-agenda sengaja diwujudkan untuk merosakkan generasi-generasi, merosakkan anak-anak, merosakkan remajanya, lelaki dan perempuan, merosakkan yang lelaki-lelaki yang kuat. Begitu juga perempuan. Tinggal orang-orang tua-tua saja. Mereka kata ini tak ada masalah dah. Sebentar lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang muda ini mereka fokus dirusakkan. Media sosial memainkan peranan yang sangat besar, merusakkan generasi anak-anak kecil. Dulu Allahumma shalli Muhammad,
kita nak kita punya datuk, nenek Almarhum Muhammad kalau nak tidurkan anaknya didukung sambil la ilaha illallah, sambil berselawat ataupun berzikir. Sekarang anaknya menangis, kasih handset, diam terus. Nah, itu salah satu faktor-faktor yang boleh merusakkan. Jadi kita perlu kembali kepada sirah Rasulullah SAW di zaman kanak-kanaknya, sejak dia lahir. Ketika dia sudah lahir, di mana dia? Setelah dia disusui oleh ibunya, disusui oleh sebahagian pembantu ibunya, baru pindah ke mana? Ke Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Di situ Rasulullah SAW bukan setakat disusui, tetapi di situ diajak dia berdikari, bekerja, mengembala kambing bersama saudara-saudara susuannya. Namun tujuannya apa? Tujuannya dibawa dia ke sana agar dia bahasanya selamat. Bahasanya selamat. Jasmaninya sehat, kuat. Kalau di bandar, bahasanya rusak. Subhanallah. Di zaman Rasulullah, mereka sudah memberi perhatian terhadap perkara ini. Coba kita tengok sekarang. Sekarang ini, Masya Allah, bahasa kita rusak. Campur dengan bahasa-bahasa yang ada didapat di media sosial ini. Nah, bahasa-bahasa yang shortcut. Senang shortcut. Nah, sebagai contoh saja, Assalamualaikum. Yang bahasa Arab pun dari shortcut. Yang tadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di shortcut. Jadi SLM, salam. SLM. Nah, ramai lagi. Semata-mata nak bagi laluan kepada bahasa-bahasa yang kononnya tren, yang sangat cantik. Walau dia tak tahu kalau kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu ada dapat pahala. Jadi marhalah pertama itu pembentukan bahasa dan juga jasmani dan juga diajar berdikari. Setelah itu Rasulullah SAW pindah kemana? Kembali kepada ibunya. Wal ummu madrasatun. Ibu adalah sekolah, didik anaknya. Apa yang dididik? Sayyidatuna Aminah sempat mendidik anaknya beberapa perkara, di antaranya silaturahim. Dari kecil Nabi Muhammad dibawa ke akhwalnya, yakni saudara-saudara ibunya, ziarah. Itu artinya apa? Artinya Nabi diajar senantiasa menghubungkan silaturahimnya antara keluarganya. Nah, dari kecil lagi. Nah, setelah itu pindah ke mana? Ke Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, datuknya. Di situ dia belajar pula. Dia belajar apa? Belajar kepimpinan. Nah, karena datuknya Abdul Muttalib penghulu. Nabi lihat sendiri bagaimana datuknya memperdamaikan antara kabilah dengan kabilah. Ada mesyuarat, mereka dengar semua Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, di sini Rasulullah belajar, bahkan dikatakan dia ada majelisnya seperti begini, ada tempat duduknya khas. Tak ada yang berani duduk di tempat situ. Tak ada, anak-anaknya pun tak berani kecuali sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia Rasulullah duduk nak diketepikan oleh pakcik-pakciknya, datuknya Abdul Muttalib kata, jangan biar di situ. Biar dia duduk di situ. Dia disayang oleh datuknya. Bahkan dikatakan Abdul Muttalib tidak akan makan selagi Nabi Muhammad tidak ada bersamanya. Allah, cinta kepada cucunya. Nah, sampai kemana setelah meninggal datuknya, dia pindah kepada mana? Ke pakciknya yang bernama Abu Talib. Abu Talib di situ Allahumma shalli Muhammad, Nabi SAW dididik bagaimana senantiasa berjamaah. Nah, Sayyidina Abu Talib ini dia orang miskin, banyak anaknya. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, itu makanannya tak cukup. Tapi ketika datang, subhanallah, makanan yang sedikit jadi cukup. Senantiasa berjamaah dan senantiasa mereka kemas, karena Nabi Muhammad SAW di situ memperlihatkan watak yang bersih, yang kemas. Artinya di sini apa?
senantiasa berjamaah. Nabi sendiri dah pesan alaikum bil jamaah, senantiasa makan bersama-sama berjamaah, salat bersama-sama apalagi. Nah, sekarang kalau kita lihat di masyarakat akhir zaman banyak di satu rumah ayahnya tidak tahu kemana, ibunya tidak tahu kemana, anaknya tidak tahu kemana. Makan pun tidak bersama sudah. Jadi mana keberkahan? Mana keberkahan? Yang ajibnya orang-orang Barat mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan bersama, berdoa bersama. Kalau ada yang pegang handset, dihalau, dimarah. Bukan masanya sekarang. Pas yang namanya umat Muhammad yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kurang mengamalkan amalan-amalan baginda Rasulullah SAW. Jadi perlu untuk insya Allah di zaman yang penuh mencabar ini, kita insya Allah sama-sama kembali ke ajaran-ajaran, contoh-contoh yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan firman-Nya Allah SWT. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, ini contoh yang terbaik, teladan yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi yang mengharapkan Allah dan juga surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita berdoa kepada Allah taala agar tuan guru kita dipanjangkan umur dengan sehat wal afiat, agar insyaallah kita dapat senantiasa beristifadah kepada beliau, senantiasa memimpin kita, membimbing kita ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan permata-permata yang lain yang ada di bumi Kedah ini yang masih ada. Insyaallah anak-anak muda ini insyaallah banyak di sini. Kita ziarah mereka, ambil berkat kepada mereka. Nah, kalau Allahumma shalli Muhammad tidak paham apa tak apa. Kalau tidak paham apa yang disebutkan oleh para guru-guru kita, tak apa, yang penting hadir saja, tengok mukanya sudah cukup, alhamdulillah. Kenapa? Hum qaumun la yusqa jalisuhum. Orang yang duduk sama mereka tidak akan sengsara. Hatta yang bahlul, yang jahil, tapi kalau duduk, perhatikan saja mukanya, insya Allah selamat dunia wal akhirah. Seperti yang apa yang disebut oleh Allah SWT dalam majlis-majlis umpama ini, insya Allah, di mana disebutkan bahwa ada malaikat yang tugasnya keliling-keliling cari majalis-majalis seperti ini. Mereka yang ada di situ mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat protes. Ada di antara mereka yang datang bukan untuk majelis tersebut, saja datang ziarah begitu. Itu juga diampunkan dosanya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah senantiasa berkah-berkah majelis maulid ini senantiasa diselamatkan kita daripada perkara-perkara yang mudarat zahiran dan batinan. Wilayah Kedah Darul Aman senantiasa dijaga oleh Allah SWT dan wilayah-wilayah lain serta buldan muslimina amma. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum ya sayyidi ala tatwil. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Habib Muhammad menyampaikan tausiah tadi. Maka di sinilah balik kemuncaknya.